أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامع رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin wa rafa'a lil mu'minina aliman bit takbir wat tahlil wat tahmid sya'airan li hadzal din wa ja'ala a'zama sya'airahu hajja baitil haram bi hurmatil amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallahul azizur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil amrari ajma'in. Fa ya ayyuhal mukhlisun al hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Id rahimakumullah, mari sama-sama kita memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang layak dibesarkan, yang menguasai seluruh jagat raya. Kita bersyukur hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk membesarkannya, seolah-olah kita diingatkan di hari padang mahsyar kita juga akan dikumpulkan berseluruh dengan miliaran manusia yang pernah dihidupkannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatannya. Dan hari ini kita bersyukur karena kita telah dihidupkan dalam Islam, dan mudah-mudahan puasa Arafah kemarin mampu melebur dosa-dosa kita setahun yang lalu maupun tahun yang akan datang. Salawat dan salam atas junjungan kita Sayyidul Anbiya yang sangat menyayangi umatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencurahkan seluruh perhatian, seluruh jiwa, raga, harta, keluarga dilibatkan dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari kehancuran, ketertipuan dan kebinasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini saya sebagai khatib ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk merenungi, meneladani keikhlasan perbuatan-perbuatan Nabi Ibrahim dalam ibadah haji dan kurban. Yang pertama, kita melihat dan mengkaji kota Mekah dan Ka'bah serta keikhlasan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan tawaf atau mentaati Allah. Makkah adalah kota tertua, salah satu kota tertua tempat dilahirkannya para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota ini lebih tua dari kota Yerusalem, Palestina. Yerusalem dijadikan kota suci ketika jatuh ke tangan Nabi Daud alaihissalam, sedangkan Yerusalem ini
didirikan oleh Nabi Daud sekitar 3000 tahun, sementara kota Mekah baru ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam Quran kata Mekah ini disebut dengan kata Bakkah, sebagaimana Allah katakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia memuji menyembah Allah adalah yang di Bakkah. Bakkah ini berasal dari kata baka, ya baki bakkatan, arti dasarnya adalah tangisan. Hal ini bermakna bahwa kota Bakkah, kota Makkah ini adalah kota yang penuh dengan tangisan orang-orang soleh, terutama Nabi Adam, Siti Hawa, ibunda kita, Ibrahim dan Ismail, pendiri dan pembangun kota suci ini. Orang Yunani sejak dulu mengenal kota ini. Mereka menyebut kota Makkah ini dengan Makoroba. Dalam bahasa Arab, Makoroba ini berasal dari Arab yang asal katanya adalah makrobatan, yang artinya tempat pengorbanan. Jadi kalau kita gabung kedua makna ini, maka kota Makkah ini adalah kota yang penuh dengan tangisan dan pengorbanan orang-orang soleh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut riwayat, orang yang pertama kali mendirikan Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Itulah sebabnya Ka'bah itu disebut dengan Baitul Atiq, ya, rumah tua. Kata Atiq ini mungkin setara dalam bahasa Inggris dengan kata antik. Dikisahkan dalam satu riwayat, Nabi Adam terusir dari surga dengan kepedihan yang mendalam karena kebersalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memakan buah khuldi. Lalu Nabi Adam tidak memiliki lagi tempat untuk berkeliling bertawaf di Baitul Ma'mur bersama malaikat-malaikat Allah, sebagaimana malaikat-malaikat ini bertawaf di arasy Allah, mengelilingi arasy. Lalu karena itulah Nabi Adam membangun Ka'bah. Akan tetapi lamanya waktu yang dijalani Nabi Adam, sehingga waktu itu kena ribuan tahun membuat kota itu menjadi rata dengan tanah. Kemudian nanti akan dibangun kembali Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk bertasbih, memuji, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi arasy Allah. Setiap waktu, setiap detik arasy dipikul oleh malaikat-malaikat sambil memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ketetapan Allah. Dan setelah kita teliti dan diteliti para ahli ilmu ma'asyiral muslimin, ternyata bukan hanya para malaikat dan manusia saja yang diperintahkan tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf untuk melambangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bumi juga ikut tawaf mengelilingi matahari. Matahari beserta seluruh planet-planet lainnya juga tawaf mengelilingi pusat galaksi yang oleh astronom disebut dengan Milky Way. Tawafnya seluruh alam ini sebenarnya menunjukkan bahwa seluruh makhluk langit dan bumi seisinya harus tunduk patuh, baik dengan ikhlas ataupun dengan terpaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Apakah kamu ingin masih mencari agama selain agama Allah, padahal sudah Allah tundukkan seluruh benda-benda langit dan di bumi ini tunduk patuh, aslam, berislam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tau'an, baik mereka tunduk patuh secara ikhlas taat, wakarhan atau secara terpaksa. Dan semua makhluk ini akan dikembalikan kepada Allah. Seluruh makhluk ini nanti akan dihancur leburkan menjadi debu oleh Allah, kembali ke ruang kosong yang dikuasai Zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah demikian dalam banyak ayat disebut
Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih memuji Allah benda-benda langit dan di bumi. Bahkan di dalam ayat lain Al-Isra 44 dikatakan Allah tusabbihu lahu sab'a samawat. Yusabbihu lahu samawati sab'a wal ard. Bertasbih memuji Allah 7 lapis langit dan bumi. Setiap lapisan itu bertasbih memuji Allah, mengagungkan Allah. Wa man fihinna, dan seluruh makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Wa in min syai', dan Allah mengungkapkan bahasa yang indah. Wa in min syai', dan tidak ada dari benda-benda langit dan bumi dan makhluk-makhluknya ini illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak tahu bagaimana bentuk tasbih, cara mereka bertasbih memuji Allah. Tapi mereka mentaati Allah, memuji Allah, mematuhi perintah-perintah Allah. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa sesungguhnya siang malam pun ikut yusabbihul laila wan nar, bertasbih memuji Allah. Nah, bagaimana dengan kita manusia yang diciptakan Allah, yang segala isi langit dan bumi diperuntukkan kepada kita manusia, isinya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, air, lautan, gerak matahari di pagi hari menyinari kita untuk menghidupi kita, agar tumbuh-tumbuhan yang kita tanami mendapat energi, bisa tumbuh, dialirkan Allah hujan dari langit agar tumbuh-tumbuhan kita bisa subur. Semuanya diperuntukkan kepada manusia. Pertanyaannya, setelah Allah, setelah seluruh isi langit dan bumi tunduk patuh kepada Allah, bagaimana mungkin kamu manusia tidak tunduk patuh kepada Allah? Padahal dengan perintahnya alam ini ditundukkan kepada manusia. Alangkah nista dan tidak bersyukurnya kalian menjadi manusia seandainya kalian tidak mau tunduk patuh, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit itu pun kadang-kadang sangat murka melihat orang-orang penduduk bumi ini durhaka kepada Allah, sehingga dia mau menghancur leburkan dirinya menimpa manusia pendurhaka di muka bumi ini. Tapi tasbih yang dilantunkan malaikat menahan kehancuran langit dan bumi ila waktihin, sampai waktu yang ditentukan. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikata yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ar ala innallaha wal ghafurur rahim. Hampir saja langit dan bumi itu hancur, hampir saja langit itu hancur dari atasnya. Wal malaikata yusabbihun, malaikat itu bertasbih memohon ampun kepada Allah bagi penduduk-penduduk bumi agar jangan dibinasakan segera. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, kita hidup ini hanya disuruh mentaati Allah. Kita tidak disuruh menciptakan kebutuhan pokok kita. Kita tidak pernah disuruh untuk menciptakan air, Allah yang akan siapkan. Kita tidak pernah disuruh menciptakan besi untuk bangunan rumah dan mobil-mobil kita, Allah yang datangkan ke bumi ini. Kita hanya disuruh mentaati Allah. Karena itulah tugas kita hanya untuk mentaati Allah dalam hidup ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negara, penduduk satu kota, penduduk satu kecamatan, kabupaten, kelurahan beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan berkah yang banyak dari langit dan dari bumi. Allah berhak mendatangkan benda-benda langit ke bumi seperti besi yang tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari langit, ketinggian langit yang telah disebutkan oleh ahli-ahli astronomi. Allah berhak mengkonversi benda-benda alam gaib dari surga, didatangkan hidangan dari surga menjadi nyata di bumi, seperti ketika Nabi Isa berdoa untuk umatnya. Allah berhak mengkonversi apa saja benda-benda gaib menjadi mata di bumi. Maka kalian tidak perlu khawatir bahwa kebutuhan pokok kalian tidak terpenuhi kalau kalian mentaati Allah. Tugas kalian di bumi hanya mentaati Allah, bukan menciptakan dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang kalian takutkan tidak tersedia. Bayangkan dari mana asal ikan-ikan di laut. Siapa yang menyiapkan stok ikan di laut tanpa henti tidak pernah habis? Bayangkan
Dari mana air Zam-Zam itu terus mengalir tidak pernah habis? Dari mana mata air itu berasal? Apakah dia diciptakan orang Amerika, orang Yahudi, orang Australia, orang Cina, orang Perancis, orang Rusia, orang Eropa, sehingga kamu lebih takut kepada makhluk daripada Allah? Padahal mereka tidak mampu menciptakan mata air yang kamu minum. Dari mana oksigen yang kamu hirup setiap waktu, setiap detik? Siapa yang menyuruh jantung kamu berdetak, mengalirkan darah ke seluruh tubuhmu, kalau bukan Dia Sang Pencipta Rabbul Alamin? Kenapa kamu masih tidak mau mentaatinya, padahal kamu setiap detik bergantung dan berharap dari pemberiannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.